Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Cimory kuartal keempat tahun 2022. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke analisa bisnis dari saham Cimory ini. Untuk dari emiten ini bergerak di F&B, ya, food and beverage. Untuk sektor di BI-nya termasuk consumer non-cyclical. Terus untuk produk dan service yang diberikan oleh Cimory ini adalah teman-teman mungkin tahu ya, untuk produk Cimory yaitu di susu ataupun yogurt. Habis itu sama ada produk yang siap makan ya, seperti sosisnya Kenzeler, sama makanan yang ready to cook juga seperti nugget dan sebagainya. Dan dia memegang dua merek ini, yaitu Cimory sama Kenzeler ya teman-teman. Dan kontribusinya untuk Cimory 55% dari omsetnya, dan Kenzeler di 45% dari omsetnya. Terus kita lihat dari analisa market. Untuk apakah saya menggunakan produk tersebut? Ya, saya menggunakan produk dari Cimory ya teman-teman, yang saya juga mengkonsumsinya. Apakah daily use? Menurut saya bisa dikatakan daily use ya teman-teman, dimana ini kan adalah produk makanan. Terus untuk cara mengaksesnya cukup gampang ya teman-teman, jadi terdapat di supermarket ataupun minimarket. Terus untuk kompetitor, ya mereka memiliki kompetitornya. Untuk ekonomi muat, menurut saya tidak ada ya teman-teman, ekonomi muat dari saham Cimory ini. Terus untuk market segment di Indonesia secara mayoritas masih menguasai 90-an persen teman-teman. Terus untuk secara menguasai market secara Indonesia atau persentasenya, saya tidak mendapatkan datanya ya teman-teman. Terus untuk saham ini saya kategorikan sebagai saham yang growth stock ya teman-teman. Terus untuk analisa GCG-nya, untuk ownernya dimiliki oleh Pak Bambang ya, Pak Bambang Sutantio, itu owner sekaligus foundernya. Terus untuk pengalamannya lebih dari 10 tahun bergerak di bidang ini. Terus untuk kasus hukum tidak ada. Untuk buyback saham mereka juga tidak melakukan buyback saham. Dan saham mayoritas sekitar 80,8%. Dan gaji karyawan mereka di sekitar 43,5 juta per bulan. Dan dimana kan untuk saham Cimory ini masih baru IPO ya teman-teman, bisa dikatakan di IPO di akhir tahun 2021. Jadi sebenarnya secara data memang masih tidak begitu banyak ya teman-teman. Terus kita lihat dari segi revenue-nya. Untuk revenue-nya 2020, 2021 dengan 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, untuk 2021 ke 2022 aja mengalami kenaikan sebesar 55,8%. Terus untuk targetnya, Cimory ini tidak menetapkan targetnya, cuman dari baca dari annual report-nya, mereka mengatakan bahwa mereka mencapai target lebih dari 55%. Menurut saya sih mungkin targetnya sama dengan tahun lalu ya teman-teman, atau pencapaian tahun lalu. Terus untuk net profitnya juga sama teman-teman. Teman-teman bisa lihat 2020 ke 2021 ke 2022 itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Terus kita lihat dari segi asetnya. Untuk asetnya juga mengalami kenaikan yang lumayan signifikan ya teman-teman, yang dimana 2021 itu kenaikan 2020 ke 2021 signifikan itu karena memang mereka IPO ya teman-teman. Jadi mereka mendapatkan dana yang membuat aset mereka mengalami kenaikan lumayan signifikan. Dan kenaikan dari 2021 ke 2022 mengalami kenaikan sebesar 11%. Dan untuk dari segi asetnya, untuk deposito saya tidak mendapatkan informasinya karena dari laporan keuangannya pun memang tidak menerangkan atau lebih detail ya teman-teman. Terus untuk dari segi hutangnya dari 2020 ke 2021 ke 2022 mengalami kenaikan juga, dan kenaikannya sebesar 6,5%. Untuk dari hutang berbunganya pun sebenarnya ada, cuman tidak signifikan karena secara DER-nya pun juga masih sangat kecil. Jadi saya tidak masukkan ya teman-teman. Terus untuk dari segi modal yang mengalami kenaikan ya di 2021 karena IPO.
Terus 2021 ke 2022 mengalami kenaikan sebesar 11,9%. Dan untuk Cimory ini di 2022 secara anggaran capex saya tidak menemukan informasinya, tetapi ada laporan realisasinya. Realisasinya sekitar 740 miliar teman-teman. Yang dimana tujuannya adalah untuk pembelian mesin, pembaruan peralatan, beli tanah, beli bangunan, membangun pabrik. Jadi itu adalah memang tujuan dari capexnya mereka di 2022. Terus teman-teman kita masuk ke rasio keuangannya yang bernama dari net profit margin. Untuk net profit margin di 16,63%. Untuk dari PER itu di 35,16. Untuk PBV di 7,09 kali. Untuk DER 18%, ROE di 20,17%, ROA di 17,04%. Dan untuk saham Cimory ini cukup royal ya dalam membagikan dividen, walaupun mereka baru IPO gak lama, mereka juga sudah membagikan dividen kepada investor. Jadi untuk dividennya ada, untuk cash flow operatingnya positif, untuk cash flow investing sama financingnya negatif ya teman-teman. Karena investing mereka ada membeli peralatan atau membeli aset, untuk financing mereka membayar hutang ya teman-teman, dan salah satunya juga membagikan dividen kepada investor. Dan kita masuk ke catatannya ya teman-teman, yang dimana catatannya mereka memiliki kebijakan dividen bahwa mereka akan membagikan dividennya itu dengan DPR atau dividen payout ratio minimal 30% teman-teman. Terus kita masuk ke margin of safety-nya. Untuk margin of safety dengan harga Cimory ini di 4.700, saya menghitung memiliki intrinsic value sekitar 5.600 teman-teman. Jadi masih memiliki margin of safety sekitar 19%. Dan kita masuk ke kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa yang ditawarkan ya teman-teman. Jadi untuk produk dari Cimory sama Kenzeler ini menurut saya masih punya prospek ya. Yang dimana juga dari segi brandnya cukup kita kenal ya teman-teman, dibandingkan ada produk-produk lain yang belum tentu kita kenal. Jadi secara bagaimana mereka membranding produk mereka menurut saya cukup bagus. Jadi saya juga mengenal produknya dan saya menggunakan produknya juga. Terus untuk GCG-nya berpengalaman, yes menurut saya, karena foundernya masih juga ikut campur tangan ya teman-teman. Terus untuk revenue-nya capai target, yes capai target. Untuk net profit juga bagus. Untuk asetnya cukup produktif juga karena tercermin dari laporan keuangannya. Terus untuk hutang berbunganya rendah, iya, karena secara dari rasio DER-nya juga sedikit, dan juga untuk hutang bank juga jauh lebih sedikit dibandingkan dari jumlah DER-nya. Terus untuk dari ROE lebih dari bunga deposito, iya teman-teman, yang dimana ROE-nya mencatat 2 digit ya teman-teman, di atas dari 7%. Terus untuk margin of safety-nya positif. Untuk dividennya lebih dari 7%, tidak ya teman. Secara dividen sebenarnya untuk saham Cimory ini cukup royal membagikan dividen, tetapi untuk dividen yang dibagikan tidak melebihi 7% ya teman. Terus untuk sahamnya murah, menurut saya masih bisa dikatakan cukup murah. Dan kesimpulannya adalah 9/10. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Cimory ini? Teman-teman, untuk saham Cimory ini sebenarnya menurut saya cukup bagus ya dari segi laporan keuangannya, yang dimana mereka bisa net profitnya aja bisa mencapai 30% ke atas. Jadi untuk saham ini sebenarnya wonderful company. Cuman kalau bisa saya nego harganya lebih murah teman-teman, supaya margin of safety-nya lebih besar. Saya memiliki resiko terhadap saham ini jauh lebih sedikit. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya bawakan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Dan jika teman-teman ingin belajar lebih dalam tentang analisa fundamental, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.